Perkenalkan, nama saya Maulidia Hasanah, mahasiswi Universitas Mercu Buana, program studi manajemen S1 dengan NIM 431231100076. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian yang ada di dalam etika dan hukum bisnis. Yang pertama itu ruang lingkup dan teori etika. Etika mempunyai dua makna, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos atau tunggal, atau taeta atau jamak yang berarti watak, kebiasaan dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Pengertian etika yang pertama identik dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari bahasa Latin atau mos atau tunggal atau mores atau jamak yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, etika dan moralitas mempunyai arti yang sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan dan terulang dalam kurun waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Pengertian etika yang kedua berbeda dengan moralitas. Etika dalam pengertian kedua ini dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat atau memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian etika kedua berbeda dengan yang pertama karena tidak berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia. Berikut merupakan pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama itu Aristoteles. Menurut Aristoteles, etika merupakan yang merupakan seorang filsuf atau Yunani dan murid dari Plato, berpendapat dengan membagi etika menjadi dua pengertian, yakni terminus technicus dan manner encatum. Terminus technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu atau manusia, sedangkan manner encatum merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan tata adat yang melekat dalam diri individu serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. Yang kedua itu dari WJS Purwadaminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia, mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Yang ketiga itu menurut Profesor Dr. R. Sugarda Purbakawatja yang merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Kemudian yang keempat ada dari Louis O. Katzoff yang memberikan pandangan bahwa etika pada hakikatnya lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. Yang terakhir, dari H.A. Mustafa yang mengemukakan pengertian etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Nah, berdasarkan jenisnya, etika terbagi menjadi etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Kedua, etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Etika berdasar cakupannya itu terdiri dari etika khusus dan etika umum. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Sedangkan etika umum berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Kemudian etika berdasarkan lingkungannya terbagi menjadi individu dan sosial. Individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya. Kemudian etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Prinsip-prinsip etika terbagi menjadi pertama, prinsip tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya terhadap dampak pekerjaan terhadap orang lain.
Kedua, prinsip keadilan, di mana tidak merugikan dan tidak membedakan orang lain. Ketiga, prinsip otonomi, yaitu kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, tetapi dibatasi dan tanggung jawab dan komitmen profesional dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip integritas moral yang tinggi, yaitu komitmen pribadi menjaga keluhuran profesi. Selanjutnya kita akan memahami tentang norma, sudut pandang sosial ekonomi, dan hukum. Norma adalah seperangkat aturan atau panutan hidup yang biasanya tidak tertulis tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya norma dapat dipengaruhi oleh tindakan serta kehidupan sosial secara luas. Sementara itu, tanpa adanya norma, tentunya kehidupan dalam masyarakat akan menjadi kacau bahkan tak terkendalikan. Keberadaan norma sosial juga biasanya disertai dengan macam-macam sanksi tertulis. Secara sederhana, norma adalah suatu hal yang membuat suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dapat disebut sebagai hal normal. Sebagai aturan, norma memiliki sifat memandu, memengaruhi hingga menentukan serta mengatur tindakan seseorang. Dalam sosiologi, norma merupakan bagian yang ada di dalam struktur sosial. Ketika kita mempelajari norma, itu berarti sama seperti kita sedang memahami cara struktur sosial yang membuat suatu tindakan masyarakat agar bisa seperti pola hidup yang teratur. Ketika suatu norma dilanggar, maka akan ada sistem sosial yang terganggu. Sedangkan jika norma selalu ditaati, maka sistem sosial juga selalu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berikut merupakan pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama itu dari John J. Masionis, menjelaskan bahwa norma adalah aturan dan harapan masyarakat yang berguna untuk memandu perilaku anggota-anggotanya agar tidak keluar dari tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Kemudian menurut Robert M. Z. Lawang, norma adalah bentuk gambaran mengenai apa yang diinginkan secara baik dan pantas. Oleh karena itu, norma merupakan anggapan yang dianggap baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Dan menurut Hans Kelsen, norma adalah perintah yang tidak personal atau publik dan terlihat seperti anonim. Kemudian tujuan etika dan norma itu mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Kemudian mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Macam-macam norma diartikan sebagai kaidah atau pedoman untuk melakukan sesuatu. Secara umum, norma dibagi menjadi dua, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus, contohnya itu aturan olahraga, aturan kuliah, dan lain-lain. Kemudian norma umum adalah aturan yang bersifat umum dan universal. Norma umum dibagi menjadi tiga, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan santun atau norma etiket adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia, misalnya mengatur perilaku bergaul, bertamu, minum, makan, berpakaian, dan lain-lain. Kemudian norma hukum merupakan norma yang biasanya dikodifikasikan dalam bentuk aturan tertulis sebagai pegangan bagi masyarakat untuk berperilaku yang baik maupun sebagai pedoman untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya, misalnya Undang-Undang 1945, PP, TTAP MPR, Kepres, KUHP, dan lain-lain. Norma moral adalah norma yang bersumber dari hati nurani, menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang dengan jabatan atau profesi tertentu. Nah, perbedaan norma moral dan norma hukum itu, yang pertama, norma moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai konsekuensi serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan manusia. Kemudian norma moral tidak ditetapkan dan diubah-ubah oleh keputusan penguasa tertentu. Ketiga, norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan moral atau moral sense tertentu seperti malu, menyesal, bersalah, dan lain-lain. Contohnya itu pada Aqua Group. Contohnya Aqua Group, yaitu di bawah naungan PT Tirta Investma, didirikan pada 23 Februari 1973.
mulai mengubah salah satu kebiasaannya secara mendasar dengan membiasakan diri mengkonsumsi AMDK, tentunya dengan membeli air. Sedangkan Danone merupakan sebuah korporasi multinasional asal Prancis yang berambisi untuk memimpin pasar global lewat 3 bisnisnya, yaitu dairy, produk AMDK, dan biskuit. Pada tanggal 4 September, Aqua secara resmi mengumumkan penyatuan kedua perusahaan tersebut dan bertepatan dengan penggantian milenium pada tahun 2000 akan meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Nah, pelanggaran yang dilakukan PT Danone ini yaitu Aqua telah melakukan pelanggaran pengabaian etika dalam hal penggunaan sumber daya alam. Sebenarnya keprihatinan dunia akan eksploitasi sumber daya alam sudah dapat dirasakan semenjak diselenggarakannya United Nations Conference on Environment and Development atau Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas mengenai perubahan iklim. Dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika dalam rekayasa, terutama dalam penciptaan produk baru, maka hal-hal yang harus diketahui adalah sebaik apa produk yang dihasilkan, kemudian pengaruhnya, perubahan apa, dan kegunaan produk tersebut baik atau tidak untuk konsumen, dan dampaknya. Salah satu dari sekian banyak sumber mata air yang dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua adalah sumber mata air di Polanharjo, Kabupaten Klaten, di mana di daerah tersebut masyarakatnya menopangkan kehidupan dari sektor pertanian. Karena debit air menurun sangat drastis sejak Aqua beroperasi di sana, sekarang para petani terpaksa harus menyewa pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawahnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki air dengan harga mahal. Hal ini sangat ironis mengingat Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air, dan Aqua terkesan tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Masyarakat menjadi bersaing dengan pihak Aqua untuk mendapatkan air. Dari kasus ini Aqua tidak berpikir secara etis dalam hal deontologis. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan lingkungan akan mengancam keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam itu. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu asas penting dalam pemanfaatan kekayaan alam dalam pembangunan Indonesia adalah pengutamaan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain memanfaatkan sumber daya alam dengan hati-hati dan efisien, kemudian menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran, kemudian mengembangkan metode menambang dan memproses yang efisien, serta pendaur ulangan atau recycle, kemudian melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai CSR, di mana CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan atau sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Ruang lingkup CSR yaitu keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luas, mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial pada umumnya. Ketiga, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kepentingan bisnis. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Contohnya, pabrik kertas tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Kemudian, kinerja sosial perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan karya amal atau sosial bagi masyarakat.
Kinerja sosial perusahaan tidak bisa dikategorikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Contoh pada perusahaan PT Otsuka Indonesia. Mereka melakukan yang pertama tahap perencanaan. Yang pertama mereka lakukan yaitu awareness building, di mana PT Otsuka membangun kesadaran mengenai pentingnya arti CSR dan komitmen manajemen dalam menjalankannya. Kemudian perusahaan tersebut memetakan kondisi perusahaan dan melakukan identifikasi nih aspek-aspek mana aja yang perlu dapat perhatian prioritas. Kemudian perusahaan memutuskan masyarakat Kelurahan Kalirejo sebagai prioritas sasaran program-program CSR. Selanjutnya, PT Otsuka membangun CSR manual berupa menyusun roadmap sebagai panduan dalam pengelolaan program-program yang akan dilakukan oleh PT Otsuka. Kemudian PT Otsuka juga melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen perusahaan mengenai pedoman penerapan CSR, kemudian di mana dalam implementasinya harus sesuai dengan roadmap yang ditentukan, dan kemudian dilanjutkan dengan internalisasi yang merupakan tahap jangka panjang untuk membangun komitmen betapa pentingnya CSR. PT Otsuka juga melakukan tahapan evaluasi, yaitu tahap di mana dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR yang sudah dilakukan sama PT Otsuka, dan menerapkan pengawasan yang ketat pada beberapa program CSR yang diadakan. Kemudian melakukan tahap pelaporan, ini PT Otsuka Indonesia melakukan audit report kegiatan penanaman pohon di lereng Gunung Arjuna, sedangkan untuk kegiatan CSR yang lain, Humas menyusun pelaporan biaya yang ditujukan kepada bagian keuangan. Selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian hukum, fungsi, dan tujuan hukum. Menurut JCT Simorangkir dan Warjono sebagaimana dikutip CST Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Mengutip WLG Lemar, CST Kansil kemudian menerangkan bahwa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam satu definisi. Tujuan hukum yaitu untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diberlakukan peraturan hukum di mana setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi hukum. Dan demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat, serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun, tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim. Terkait fungsi hukum, Budiono Kusumohamijojo dalam Filsafat Hukum, Problematika Keterlibatan yang Adil menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan secara konseptual bersumber dari buku yang sama. Ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan di mana manusia merasa aman secara kolektif. Kemudian Thomas Aquinas meletakkan gagasan keadilan dan ke dalam kerangka berikut, yakni keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Kemudian keadilan legal, yaitu keadilan yang menyangkut pelaksanaan hukum umum. Kemudian keadilan tukar-menukar yang berkenaan dengan transaksi jual beli. Kemudian keadilan balas dendam yang di masa itu berlaku dalam hukum pidana. Contohnya itu kasus hukum asuransi. Kresna Life mengalami gagal bayar 2 kali pada produk asuransinya, yaitu Kresna Life Investa dan Protecto Investa Kresna. Pada 20 Februari, Kresna memberikan surat untuk memperpanjang polis secara sepihak selama 6 bulan sampai Agustus, tapi setelah itu, pada 14 Mei, manfaat di stop, jadi dari 20 Mei, sebetulnya manfaat masih ada sampai Agustus. Nah, penyelesaian yang dilakukan ini yaitu apabila perusahaan asuransi melakukan gagal bayar, maka perusahaan dapat disomasi atau dituntut melalui jalur hukum atau jalur alternatif penyelesaian sengketa yang ada di sektor jasa keuangan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPSSJK. Nasabah juga dapat mengajukan pilot melalui pengadilan
Perusahaan asuransi yang dapat dipilotkan harus lebih dahulu mendapat rekomendasi dari OJK. Dalam hal pilot dikabulkan, maka akan ada dewan kurator yang dibentuk oleh pengadilan. Jika perusahaan asuransi dicabut izinnya oleh OJK, maka akan ada tim likuidasi yang ditunjuk oleh OJK. Hak nasabah sedikit banyak akan tergantung pada bagaimana tim likuidasi itu bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual, SIUP, dan izin. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Mengutip dari panduan pengenalan HKI Ditjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, karya-karya intelektual ini bisa berasal dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi. Dalam perlindungan hak di Indonesia, ada instansi yang berwenang dalam mengelola hak kekayaan intelektual. Lembaga tersebut adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen Haki yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Haki memiliki beberapa manfaat untuk berbagai pihak, yaitu bagi dunia usaha, yaitu ada perlindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian perusahaan juga akan memperoleh citra positif jika memiliki perlindungan hukum bidang haki. Kemudian bagi investor menjamin kepastian hukum, entah itu individu atau kelompok, dan terhindar dari kerugian karena pemalsuan atau kecurangan pihak lain. Kemudian bagi pemerintah yang menerapkannya akan mendapat citra positif di tingkat WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di samping itu juga ada penerimaan devisa dari pendaftaran atas hak kekayaan intelektual tersebut. Kemudian kepastian hukum untuk pemegang hak dalam melakukan usaha tanpa gangguan pihak lain, pemegang hak bisa memberi izin kepada pihak lain. Dilengkapi dengan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan perdagangan berkewajiban untuk memiliki SIUP. Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Perizinan usaha untuk kegiatan beresiko rendah berupa pemberian nomor induk berusaha atau NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB tersebut merupakan bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Kemudian, perizinan untuk kegiatan usaha beresiko menengah terdiri dari kegiatan usaha beresiko menengah sampai menengah tinggi, yaitu berupa pemberian NIB dan sertifikat standar yang merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Sedangkan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha beresiko menengah tinggi berupa pemberian NIB dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh perilaku usaha. Kemudian perizinan berusaha untuk kegiatan yang beresiko tinggi adalah pemberian NIB dan izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya. Jika kegiatan usaha beresiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Contoh kasus pelanggaran haki sarung gajah duduk, yaitu kasus haki ini bermula ketika seorang sales manager dari PT Gajah Duduk mendapatkan informasi kalau ada produk yang sama bahkan dengan nama yang pula telah beredar di pasaran. Maka karena penasaran, maka salah satu pihak perusahaan tersebut mencoba untuk melakukan validasi dengan membeli produk yang beredar. Barulah perusahaan menemukan fakta kalau sarung tersebut bukan merupakan produksi dari PT Gajah Duduk, tetapi adalah dari PT Prisma Abadi Jaya. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kasus pelanggaran haki karena sarung produksi PT Prisma Abadi Jaya itu menggunakan nama dan logo yang sama dengan produksi PT Gajah Duduk. Kemudian dilakukan proses pengadilan.
mengantongi fakta di atas, kemudian PT Gajah Duduk menggulirkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dan menjadi kasus haki di Indonesia terbaru. Atas laporan tersebut, mulailah proses pemeriksaan terhadap sarung Gajah Duduk palsu tersebut. Dari proses pemeriksaan tersebut, petugas menemukan fakta kalau Direktur PT Pisma Abadi Jaya ini memang sengaja memproduksi sarung dengan merek dagang Gajah Duduk. Untuk memproduksinya, mereka bekerja sama dengan produsen dan setelahnya adalah proses penempelan stiker termasuk pengemasan. Tentunya tindakan tersebut menambahkan kasus pelanggaran haki di Indonesia karena merek Gajah Duduk telah terdaftar atas nama perusahaan lain. Analisisnya itu tanggal perlindungan. Dari dasar analisis yang pertama adalah berdasarkan tanggal perlindungan. Dalam kasus pelanggaran haki Gajah Duduk ternyata hanya ada perlindungan merek atas nama PT Gajah Duduk. Sebelumnya sempat ada penarikan merek atas nama PT Pisma sehingga mengakibatkan perusahaan kehilangan haknya. Kemudian hubungan para pihak setelah menemukan data tanggal penerimaan atas merek, selanjutnya pemeriksa juga perlu melihat dari hubungan dari pihak tersebut. Kemudian penggunaan merek dalam ketentuan perlindungan merek terhadap sebuah larangan untuk menggunakan, memproduksi atau menawarkan produk milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Dalam hal ini tentunya tindakan PT Pisma sudah memenuhi syarat sebagai sebuah pelanggaran dan patutlah untuk mendapatkan hukuman. Kemudian dari kasus di atas, sebagai pengusaha, kamu juga bisa mengambil tindakan tegas kepada seluruh oknum yang berusaha memalsukan produk. Hal ini karena perlindungan merek bersifat absolut sehingga kamu bisa menempuh jalur hukum apapun untuk mempertahankan hak kamu. Menjadi PR seorang pengusaha juga untuk selalu memantau keamanan mereknya, karena mulai dari memastikan produk yang beredar adalah benar produksi perusahaan sendiri sampai dengan memantau perkembangan pendaftaran merek yang serupa. Selanjutnya adalah mengenai sasaran dan lingkup bisnis. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok dari etika bisnis, yaitu etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Lingkup etika bisnis ini lebih sering ditujukan kepada para manajer dan para pelaku bisnis dan lebih sering berbicara bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis dan seringkali disebut sebagai etika manajemen. Kedua, yaitu menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Sasaran dan lingkup etika bisnis yang demikian berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. Kemudian yang ketiga itu etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam lingkup yang ketiga ini, etika bisnis menekankan pentingnya kerangka legal politis sebagai praktek bisnis yang baik, yaitu hukum dan aturan bisnis serta peran pemerintah yang efektif menjamin ditaatinya aturan bisnis. Contohnya itu kasus dari penyelesaian kontrak suatu perusahaan PT Sukses Makmur yang mengontrak perusahaan pemasok yaitu CV Jaya Sejahtera untuk menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksinya. Kedua pihak telah menandatangani kontrak yang menetapkan jumlah barang, harga, dan batas waktu pengiriman. Namun, dalam proses pelaksanaan kontrak, CV Jaya Sejahtera gagal mengirimkan bahan baku sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sebagai hasilnya, PT Sukses Makmur menghadapi keterlambatan dalam produksinya dan merugi. Kemudian, penerapan hukum bisnis yang dilakukan yaitu hukum kontrak. Dalam kasus ini, hukum kontrak akan berlaku karena hukum kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan bisnis mereka. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, maka PT Sukses Makmur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau mengakhiri kontrak sesuai dengan klausel yang disepakati. Kemudian pemenuhan kewajiban, CV Jaya Sejahtera memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi persyaratan kontrak termasuk pengiriman bahan baku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pelanggaran tersebut terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh PT Sukses Makmur. Kemudian penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa, kedua belah pihak dapat mencari penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, atau melalui jalur hukum yang ditetapkan oleh kontrak. Proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis yang menekankan pada penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Dalam contoh ini, penerapan hukum bisnis membantu mengatur hubungan kontraktual antara dua perusahaan, memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa, dan memberikan keadilan dalam bentuk ganti rugi jika terjadi pelanggaran kontrak.
Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.